أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, tunduk taat patuh atas perintah yang telah Allah berikan kepada para nabinya dan para nabi telah menyampaikan kepada umat. Dan telah pula salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para sahabat, keluarganya. Salawat dan salam kami curahkan hanya kepada Baginda yang tercinta, Muhammad ibni Abdillah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kikir, orang yang paling kawaja satu dunia ini, yaitu adalah orang yang tak pernah bersalawat atasnya. Itulah orang yang paling kikir satu dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bersalawat atas Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawatnya kepadanya 10 kali. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آله إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya ingin menyampaikan pembahasan mengenai apa itu tauhid, apa pengertian dari tauhid, apa makna yang terkandung dari tauhid tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku yang beriman, secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Karena arti kata tauhid adalah mengesahkan, dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zatnya, asmanya dan af'alnya. Jadi ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Bisa saja dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal, atau pula Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah dan mentauhidkan
berarti mengakui akan keesaan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung klasifikasi jenis-jenisnya dapat terrealisasi dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai tauhid yang perlu dipelajari, dilansir dari berbagai sumber. 1. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya. Macam tauhid dalam agama Islam, pahami perbedaannya 2 dari 4 halaman. Pengertian tauhid ditinjau dari buku teologi Islam, Ilmu Tauhid, karya Dr. Randus Hadis Purba dan Dr. Randus Salamuddin. Terdapat beberapa pengertian tauhid yang telah dikemukakan oleh para ahli. Beberapa definisi atau pengertian tauhid tersebut antara lain: 1. Menurut Syekh Muhammad Abduh, dikemukakan bahwa ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan kepada mereka, dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat Husain Afandi Al-Jirsi mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dan yang ketiga, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa ilmu tauhid berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil aqliyah dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan bid'ah yang dalam bidang akidah telah menyimpang dari mazhab salaf dan ahlu sunnah wal jamaah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin juga harus mengetahui keutamaannya. Apa itu tauhid dan manfaat mempelajarinya dalam agama Islam ini, yaitu salah satunya adalah memperkuat keimanan.
MT Tahir Abdul Muin menyampaikan bahwa tauhid adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas soal yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi sekalian utusannya, juga menguas dalil-dalil yang mungkin cocok dengan akal pikiran sebagai alat bantu yang membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Dan masih banyak sekali definisi atau pengertian tauhid yang telah dikemukakan oleh para ahli. Meski susunan kata-kata atau redaksi dari penjabaran mereka tidak sama, namun semuanya memiliki kesamaan, yakni masalah tauhid berkisar pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhubungan pula dengan rasul-rasulnya dan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia setelah kematian. Seperti diketahui, dalam agama Islam terdapat beberapa ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap umatnya, baik ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah, ilmu yang berhubungan dengan akidah atau keimanan, serta ilmu yang menjadikan hati begitu bersih. Dari beberapa ilmu tersebut, ilmu akidah merupakan salah satu ilmu penting yang harus dipahami oleh setiap umat muslim. Karena dengan mempelajari ilmu akidah bisa membuka wawasan bagi setiap umat muslim bagaimana cara meningkatkan keimanan dalam beragama. Salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajari ada ilmu tauhid. Sekali lagi, salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Arti dari tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, arti dari tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Dan bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu,
dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan, maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa penjelasan lengkap dari arti tauhid, tujuan dan keutamaan mempelajarinya? Berikut telah merangkumkan ulasan arti tauhid beserta tujuan dan keutamaannya secara lengkap untuk Anda. Setelah memahami arti tauhid, selanjutnya perlu diketahui pula tujuan mempelajari ilmu tauhid tidak lain adalah upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga berarti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Bukan hanya itu, mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Hal ini yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya, sebab meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mempelajari ilmu tauhid juga mampu memberikan jiwa yang tenang dan tentram bagi setiap orang yang melakukannya. Keutamaan mempelajari tauhid. Setelah memahami arti tauhid dan tujuan mempelajarinya, penjelasan selanjutnya akan membahas keutamaan ilmu tauhid. Dikatakan bahwa mempelajari ilmu tauhid penting untuk memahami kedudukan makhluk hidup dan pengaruhnya pada dunia, seperti
memahami mukjizat para nabi, ajaran yang bijak dan bermakna dari para wali, serta kesenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada umat yang jauh darinya sebagai bentuk ujian atau cobaan, sehingga melalui ilmu tauhid dapat digunakan sebagai pedoman untuk membedakan hal yang termasuk akidah dan mana yang bukan. Selain itu, keutamaan mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjauhkan diri dari kemusyrikan, mendudukan soal wasilah, mendudukan soal khilafah atau politik dalam agama Islam. Dengan begitu, ilmu tauhid dapat menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalankan kehidupan agar terhindar dari pikiran buruk atau suuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang perlu dipenuhi sebagai umat Islam atau sebagai umat Muslim, salah satu cara untuk menerapkan arti tauhid di dalam diri adalah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, serta meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya itu, menanamkan arti tauhid dalam diri juga harus dipenuhi dengan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta, agar terlepas dari sikap ateisme atau pendiadaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perilaku syirik. 3. Menetapkan bahwa Allah bukan jauhar atau substansi atau materi atau arat atribut materi, supaya terhindar dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluk lainnya. 4. Meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Hal ini agar terhindar dari sikap
atau pendapat yang mempercayai hukum sebab akibat dalam penciptaan alam semesta dan isinya atau yang lainnya. 5. Menetapkan bahwa Allah Maha Pengatur, karena bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini supaya kita terhindar dari pendapat yang menyatakan adanya thayyibah, hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Tabai. Hal ini supaya kita terhindar dari pendapat yang menyatakan adanya tabai, yang artinya hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Banyak sekali praktek kesyirikan yang terjadi di tengah umat, menandakan ada yang salah dalam pemahaman umat akan makna tauhid. Terlebih cara memaknainya dilatari sudut pandang kelompoknya masing-masing. Yang terjadi, tauhid dipahami secara beragam sesuai dengan selera masing-masing. Kesyirikan bisa dinamakan tauhid, dan tauhid malah dihukumi syirik. Tauhid perintah Allah. Tauhid itu perintah Allah yang paling agung. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Salatsa Al-Ushul, si agung-agung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Adapun si agung-agung larangan adalah kesyirikan, yaitu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Salatsah Al-Ushul, yang artinya si agung-agung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Adapun si agung-agung larangan adalah syirik, yaitu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Demikianlah betapa agung dan luhur masalah tauhid ini.
Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya Salatsah al-Ushul, yang artinya si agung-agung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Adapun si agung-agung larangan adalah syirik, yaitu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Demikianlah betapa agung dan luhur masalah tauhid ini. Bahkan Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Ad-Dimashqi rahimakumullah mengungkapkan bahwa Al-Quran semuanya adalah tauhid, hak-haknya dan balasan-balasannya, termasuk di dalamnya terkandung muatan tentang masalah syirik. Para pelakunya bisa dilihat dalam surah Al-Fatihah. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah tauhid. Ar-Rahmanir Rahim merupakan tauhid. Maliki Yaumiddin juga tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid. Ihdinas siratal mustaqim merupakan representasi dari tauhid yang meliputi permohonan guna mendapatkan hidayah ke jalan ahli tauhid, yaitu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah penjelasan tentang orang-orang yang telah memisahkan diri dari tauhid. Maka dari itu, sudah sepatutnya dikatakan bahwa yang mengawali seorang individu untuk memeluk Islam adalah tauhid, dan akhir kehidupannya di dunia ditutup dengan tauhid pula, seperti pernyataan Imam Al-Qadi Ibnu Abil Izzi rahimahumullah, bahwa awal adalah wajib dan akhir juga wajib. Jadi tauhid merupakan awal masuk ke dalam Islam,
dan merupakan akhir bagi seseorang kala dia dikeluarkan dari dunia, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Ibnu Mandah dalam At-Tauhid, dan Ahmad. Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani menilai hadis ini hasan. Lihat Irwaul Ghalil hadis nomor 687 halaman 149 sampai 150. Begitupun ketika hari kebangkitan itu tiba, ketika harta dan anak-anak lelaki tiada lagi guna, tidak lagi memberi nilai manfaat, maka pada hari itu beruntunglah orang yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yawma la yanfa'u ma wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya, yaitu pada hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Apakah hati yang bersih itu kaum muslimin? Kata Ibnu Qayyim Al-Zawziyah rahimakumullah, hati yang bersih adalah hati yang bersih atau selamat dari segala sesuatu yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuknya sebagai sekutu. Karena itu, hati yang bersih adalah yang memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah semata. Iradah, kehendak, mahabbah, cinta, tawakal, taubat, ikhbatan, yaitu khusyuk, tawadu, berendah hati, khasyah, takut, dan raja, harapan, semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Adapun menurut Ibnu Katsir rahimahumullah, aliran yang kedua, tafsir ulama ilmu kalam, yaitu para ulama ilmu kalam menyatakan bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berkuasa atas penciptaan
pengaturan mengadakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman semacam ini tidaklah benar kaum muslimin. Karena pemahaman seperti ini setali tiga uang dengan pemahaman agama orang-orang musyrik, yaitu orang-orang musyrik menyatakan tidak ada yang mampu atau berkuasa atas penciptaan kecuali Allah. Tanda petik, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tiada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Hal-hal tersebut hanya menyentuh aspek-aspek tauhid rububiyah semata, tidak membuat unsur-unsur tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tafsir Jahmiyah dan Mu'tazilah. Barang siapa berjalan berdasar manhaj mereka, dia akan menafikan atau menolak, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pemahaman mereka. Mereka seseorang yang menetapkan al-asma wa sifat bagi Allah adalah orang musyrik. Adapun orang yang bertauhid menurut mereka adalah orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tafsir kalangan Hizbiyun dan Ikhwanul Muslimin menurut kaum bergerakan dan la ilaha illallah bermakna la hukma ila lillah, tidaklah hukum kecuali milik Allah. Akibat kekeliruan ini, mereka walaupun meyakini tauhid uluhiyah dan rububiyah, lebih memfokuskan masalah hakimiyah ini yang terkadang mereka sebut dengan al-mulkiyah. Hal itu sangat nyata apabila kita melihat gerakan dakwah mereka. Pemahaman ini, saudara kaum muslimin, disampaikan oleh Syed Qutb, seorang pentolan IM yang mengadopsi pemikiran Abul Ala Al-Maududi yang pendiri gerakan Jamaah Al-Islami di Pakistan. Kata Al-Maududi, Al-Ilah adalah Al-Hakim yang berkuasa. Pemikiran Al-Maududi ini lahir karena pengaruh pemikiran Hegel, seorang filosof Jerman, Syekh Rabi bin Hadi, dalam Adwah Islamiyah halaman 59. Beliau menukil dari Salahuddin Makbul dalam bukunya Dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa At-Saruha fi al-harakat
al-Islamiyah. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Hakimiyah sesuai dengan namanya merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Sebab makna kalimat tauhid secara sempurna adalah meliputi setiap bentuk peribadahan. Kalau makna la ilaha illallah hanya dibatasi dengan makna al-hakim, lantas bagaimana dengan bentuk-bentuk peribadahan lainnya seperti ruku, sujud, menyembelih, nazar, mahabbah, cinta, khauf, takut, istina, meminta pertolongan dan lain-lain? Mana pula bentuk penafian terhadap berbagai bentuk kesyirikan? Syekh Al-Fauzan menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan al-hakimiyah merupakan tafsir yang pendek, tidak memberikan makna la ilaha illallah secara sempurna. Adapun menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah, adalah penafsiran yang batil, bukan semata penafsiran yang pendek. Sebab kalimat la ilaha illallah tidaklah semata untuk menetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada pencipta selain Allah. Penetapan semacam ini sudah dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy dahulu. Jadi apabila penetapan semacam ini benar, tentu kaum musyrikin menjadi muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sya'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. Apabila makna la ilaha illallah adalah semacam itu, Abu Jahal dan Abu Lahab termasuk orang yang bertauhid. Al-Ajwibah Al-Mufidah halaman 118. Yang kelima, tafsir kalangan sufi. Di kalangan sufi, kalimat la ilaha illallah tidak diucapkan secara sempurna. Mereka meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang teramat khusus, istimewa, atau khawas al-khawash, sehingga mereka tak perlu mengucapkan kalimat tauhid secara sempurna. Mereka mencukupkan diri mengucapkan Allahu, Allahu. Begitulah zikir mereka. Mereka berzikir dengan mengucapkan secara berulang kalimat Allahu, Allahu, Allahu. Kalimat yang diucapkan itu merupakan isim mujarrad atau tanda kurung sekedar menyebut nama yang tidak memberi faedah tauhid sedikit pun. Kalimat tersebut harus dalam bentuk jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna sehingga memberi arti atau faedah. Bahkan sebagian mereka tidak lagi mengucapkan lafazul jalallah Allahu, tetapi hanya mengucapkan huwa, 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 yaitu kata ganti tunggal orang ketiga, damir ghaib. Tentu saja ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ini merupakan tindakan mempermainkan kalimat tauhid,
Lebih parah lagi, sebagian mereka tidak melafazkan Allahu atau Huwa, tetapi hanya menyatakan dengan hatinya. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam tafsir kalimat At-Tauhid halaman 132. Makna la ilaha illallah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah pemahaman yang benar dalam memahami kalimat Tauhid. Makna la ilaha illallah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya. Rasulullah SAW pun telah menerangkannya dalam hadis-hadis beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Wa ma amiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din la lahud-din hunafa. وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Artinya padahal mereka tidak diseru kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan khalilnya Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah zat yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Quran surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Maka makna la ilaha illallah juga bisa dipahami dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an aqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan dalam riwayat lain sampai mereka mengesahkan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1335, 288, 2886 dan At-Tirmizi nomor 2606. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang sembah secara hak kecuali Allah, yaitu dengan mengikhlaskan atau memurnikan peribadahan hanya untuk Allah semata,
termasuk dalam hal takrim syariah, berhukum dengan syariat Allah. Al-Azwibah Al-Mufidah halaman 118. Dengan demikian kalimat tersebut mengandung pengertian menafikan atau menolak, menghilangkan segala bentuk ilah sembahan, menafikan segala bentuk kesyirikan, dan menetapkan bahwa peribadahan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah paparan tentang ilmu tauhid yang perlu kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.